Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 11 semester genap, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tenaga listrik. Untuk itu, silahkan simak video berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, bertemu lagi dengan saya, Sisko Agustian, pada pelajaran instalasi tenaga listrik. Ya, untuk kali ini adalah pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang K3 listrik, peralatan listrik, dan kali ini kita akan membahas material listrik serta instalasi penangkap petir atau penyalur petir. Untuk itu, silahkan kalian awali dengan berdoa dahulu. Ya, kalau sudah berdoa, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Nah, kalau semua sudah dilakukan, mari kita masuk ke materinya. Namun sebelum itu perhatikan, apakah yang kalian lakukan saat ini? Kesibukan sehari-harinya. Apakah hanya diam saja di tempat? Atau kalian merasa sudah mendapatkan manfaat dari belajar? Atau membantu orang tua? Nah, tolong dipikirkan. Kenapa? Karena jika kalian sekarang berada di fase diam di tempat, silahkan bangun, mari bersama kita berusaha untuk menyiapkan masa depan. Dengan cara bagaimana? Sebagai seorang siswa, kita mempelajari ilmu dengan maksimal. Utamanya di sini adalah ilmu kelistrikan. Karena apa? Karena kalian adalah calon teknisi masa depan. Nah, jangan minder kalau masih bingung. Silahkan kontak saja saya, akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Karena itu, pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap tentang material kerja dan juga pemasangan penyalur petir. Itu adalah tujuan utama kita belajar kali ini. Dapat memilih, mendeskripsikan, menyiapkan peralatan kerja, serta dapat mempraktekkan. Ya, itu adalah tujuannya. Nah, oke, peta konsepnya adalah ketentuan kuil. Pertama sudah kita pelajari. Petir, bagaimana petir? Kok ada petir? Siapa yang menjadi target petir? Sudah kita pelajari. Penjelasan peralatan listrik, mulai dari toolbox, alat tangan, alat teknik, dan lain sebagainya sudah kita pelajari. Yang belum kita pelajari adalah material kerja serta instalasi penangkap atau penyalur petir. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk itu silahkan kalian simak dengan seksama, karena penangkap petir itu sangat penting kegunaannya untuk industri, apalagi industri yang mempunyai gedung yang cukup tinggi atau gedung yang lebih tinggi daripada gedung-gedung di sebelahnya. Nah, kalian pasti pernah yang disambar petir itu adalah pohon kelapa, ya, bukan suketeki yang notabene kecil, tapi yang tinggi mendekati dengan awan atau sumber petir. Itu yang disambar. Karena itu berarti, Mas, kalau kita berpikir lagi, otomatis gedung yang tinggi itu sangat rentan tersambar petir. Bayangkan ketika kita ada di sana, kemudian ada petir nyambar, apa yang terjadi? Apakah resiko yang kita dapat? Pertama, peralatan rusak, ya, alat listrik maksud saya. Kedua, ada kemungkinan korban jiwa. Kenapa? Bisa saja ada electric shocking, ada tegangan langkah, ataupun mungkin saat petir menyambar ke gedung terjadi ledakan. Nah, itu pasti akan memakan korban jiwa. Untuk itu perlu yang namanya penyalur petir. Jadi menghubungkan arus atau tegangan dari petir masuk ke dalam tanah tanpa adanya cedera. Karena apa? Ada instalasi penangkap atau penyalur petir. Nah, di sini sebelum itu saya akan menjelaskan material kerja. Material kerja ini meliputi material yang digunakan, yang umum digunakan pada instalasi penerangan. Jadi misalkan nanti ada yang beberapa material belum atau tidak saya jelaskan, silahkan ditanyakan, oke?
Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah material yang paling awal yang terhubung dari PLN ke rumah tangga atau industri, yaitu alat pengukur dan pembatas. Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk mengukur. Apa yang diukur? Daya. Daya yang digunakan oleh konsumen, baik itu rumah tinggal ataupun industri. Ya. Yang kedua adalah pembatas. Pembatas dalam artian setiap rumah pasti ada batasannya. Oh, di sini dapat digunakan 900 volt ampere. Oh, di sini digunakan 450 volt ampere. Oh, di sini digunakan 2200 volt ampere. Itu yang digunakan. Oke? Nah, itu adalah tujuan utama dari adanya APP, alat pengukur dan pembatas. Yang kedua, APP ini merupakan perangkat yang menghubungkan antara daya PLN baik dari trafo cantol ya menuju ke konsumen atau rumah tinggal. Jadi diberikan alat ini. Nah, digunakan untuk apa? Tempat untuk menyambung kabel. Mulai dari kabel SR keluarnya nanti bisa NIM, bisa NGA. Yang kedua, pengukur daya listrik ya. Berapa besar penggunaannya dan kita harus membayar berapa banyak daya listrik yang digunakan. Dilengkapi pemutus arus listrik kalau melebihi batas. Jadi kalau bebannya berlebihan maka akan otomatis diputus. Nah, ini juga dimanfaatkan untuk pengaman apabila ada hubung singkat sehingga mengurangi angka kebakaran akibat listrik atau mengurangi angka kematian akibat listrik. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari APP atau alat pengukur dan pembatas. Nah, di sini bisa jadi kalian akan melihatnya seperti ini ya. Di sini dijelaskan ada untuk gantungan KWH, kabel PLN SR dan seterusnya ya. Tempat out, MCB breaker dan seterusnya yang kalau dipasang akan seperti tampak di gambar ini ya. L di sini adalah fasanya, N adalah netralnya. Jadi cara menyambungkannya pun seperti ini, Mas. Dimasukkan L dimasukkan ke sini, nanti outputnya. Nah, di sini ada tulisan L-nya juga masuk ke MCB dulu. Kalau netral, outputnya dijadikan satu netral dengan grounding ya. Jadi ini yang digunakan untuk pembunyiannya. Yang N ini digunakan untuk instalasinya. Nah, pada meteran atau KWH meter tipe konvensional atau analog, nah, bisa dijadikan satu antara netral dengan grounding dan tidak akan terjadi masalah. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada KWH, baru nanti MCB ini ke instalasi. Kalau yang di sini adalah masuk. Apabila instalasi ini mengalami hubung singkat, maka MCB ini akan trip mati sehingga aliran dari sumbernya akan dihentikan. Karena itulah disebut sebagai pengaman. Oke ya. Ini prinsipnya dia akan bekerja berdasarkan daya yang dipakai dan ini akan naik terus, naik terus, naik terus. Oke. Selanjutnya adalah APP mode digital ya. Tentunya kita sudah sangat banyak melihat APP jenis digital ini. Ini sudah sangat populer di masyarakat. Ada fasa, ya, fasa di sini. Kemudian di sini ada MCB. MCB satu fasa, ya. Ya, besarnya MCB ini tergantung dengan daya yang dipesan dari PLN. Kalau 2 ampere berarti daya yang bisa terpakai adalah 450 volt ampere. Kalau 900 berarti 4 ampere, gitu ya. Nah, di sini Mas ada hal baru lagi ternyata. APP ini prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Di sini kita gunakan fasa, outputnya MCB, out ke ini PHB, ya. Kemudian di sini grounding sendiri, netral juga sendiri. Oke. Grounding ini bisa digunakan untuk mengamankan instalasi ketika ada arus bocor.
Nah, seperti ini Mas ya untuk rangkaiannya. Dan di sini sistemnya sudah muncul digit-digit angka. Nah, selanjutnya adalah perangkat hubung bagi atau PHB. Nah, biasanya pada industri PHB-nya seperti ini ya. Yang digunakan di sini ada MCCB, NFB ya. Atau MCCB digunakan 3 fasa, kemudian pakai rel busbar, kemudian masuk ke MCB 1 fasa. Atau MCB 3 fasa di sini baru dibagi lagi. Sistemnya seperti itu. Tapi ini berlaku untuk industri. Kalau yang kita gunakan adalah untuk rumah tinggal sederhana, nah biasanya kita pakai yang seperti ini Mas, yang lebih sederhana lagi, MCB 3 fas. Nah ini kalau, mohon maaf MCB 1 fas ya, ini kalau digunakan untuk grup-grup atau banyak grup, jadi lantai 1 sendiri, lantai 2 sendiri, beban AC sendiri dan seterusnya. Tapi kalau rumah tinggal biasanya adalah yang pakai pengaman lebur ya, seperti ini, jadi cuma satu saja. Ini lebih simpel, tapi pengamannya ganda juga ya. Yang kita gunakan adalah sekring atau pengaman lebur. Nah, saya pikir ini sudah dijelaskan pada mata pelajaran PDE ya. Kemudian selanjutnya adalah MCB atau Miniatur Circuit Breaker. Nah, secara umum MCB ini digunakan sebagai pengaman hubung singkat ya. Ada MCB 1 fasa untuk rumah tinggal biasa atau untuk pembagian grup. Nah, simbolnya seperti ini Mas, jangan sampai salah. Kemudian ada juga MCB 3 fasa, biasa digunakan untuk beban-beban 3 fasa. Misalnya motor listrik 3 fasa. Kemudian untuk simbolnya adalah seperti ini ya. Oke, Miniatur Circuit Breaker ya. Miniatur Circuit Breaker ini akan saya jelaskan satu persatu mengenai cara-caranya atau cara membaca Miniatur Circuit Breaker. Yang pertama adalah batas arus ya. Di sini pasti akan nanti C60. Berarti Mas, batas arus maksimalnya adalah 60 ampere. Oke. Kemudian huruf C ini, nah huruf C ini adalah menjelaskan tentang tipe dari MCB-nya. Ada B, ada C. Nah, kemudian ada D juga. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah seberapa besar dia akan trip saat arus lebih melewatinya. Contoh, untuk tipe B biasanya 1-3 kali arus nominalnya, maka dia pasti akan trip. Kedua adalah tipe C, biasanya 5 kali arus nominalnya. Tipe D bisa sampai 10 kali arus nominalnya, baru dia akan trip. Nah, selanjutnya ada yang namanya rate tegangan. Berarti apa? MCB ini digunakan untuk 230 sampai 400 volt AC. Sebenarnya di sini ada gambar seperti gelombang itu ya, itu menandakan AC. Kenapa? Karena juga ada yang namanya MCB untuk DC, volt DC. Oke. Selanjutnya ada kelas energi. Kelas energi ada 1, 2, dan 3. Dan yang kualitasnya paling bagus adalah untuk energi, kelasnya energi 3. Kapasitas braking. Kapasitas braking di sini yang digunakan adalah 6000 ampere. Maksudnya apa? Maksudnya kalau beban di bawah MCB ini adalah lebih dari 6000 ampere, maka MCB ini akan rusak. Jadi bukan bekerja trip, tapi rusak. Kalau rusak berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Misalkan ya, kalau MCB ini saya kasih ampere atau tegangan di bawahnya adalah 50 ampere, maka dia tetap akan on dan tidak trip. Kalau saya kasih 120 ampere, maka dia akan trip. Tapi bisa kita naikkan lagi. Ya, berarti MCB bekerja. Yang ketiga adalah apabila arus yang masuk ke sini misalkan 7000 ampere, maka MCB ini akan terbakar. Berarti sudah tidak bisa bekerja lagi. Oke? Seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah penghantar listrik ya. Di sini ada kabel NIA, maksudnya adalah kabel berinti tunggal dari tembaga dilapisi dengan lapisan PVC atau isolator. Jadi isinya satu-satu. Kedua adalah kabel NIM, adalah kabel NIA yang di luarnya dilapisi PVC lagi ya. Jadi ada dua lapisan, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Bahkan terkadang ada juga yang cuma hitam saja. Kemudian untuk NIAF adalah kabel berinti banyak tapi lapisannya PVC-nya cuma satu. Nah, tapi biasanya NIAF ini satu intinya itu lebih kecil daripada NIA. Cuma dia banyak. Nah, fungsinya apa bedanya dengan NIA? Kalau NIA itu biasanya kaku, kalau NIAF ini lebih mudah untuk dibentuk. Biasanya digunakan untuk panel. Pipa PVC digunakan untuk pengaman kalau kita menggunakan kabel NIA atau NIAF. Tapi kalau sudah menggunakan NIM, sepertinya kalau tidak dirasa butuh, nggak usah digunakan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah, mohon maaf, itu bukan waterpass dan meteran. Namanya harusnya adalah kotak kontak ya. Kotak kontak ada yang lubang 2 dan langsung dicolokkan. Itu tipe pertama ya. Tipe kedua adalah untuk mencolokkan, dia harus dicolok dulu sebentar, sedikit, masuk sedikit, baru diputar, baru kemudian colokkan lagi. Nah, itu adalah kotak kontak yang dipasang di bawah ketinggian 1,25 meter. Tapi kalau di atas itu ya bisa digunakan kotak kontak biasa ya. Kemudian ini ya digunakan biasanya di outdoor. Agar apa? Kotak-kotak ini aman kalau ada air terciprat. Tapi kalau menggenang ya tetap saja sih sepertinya. Tapi kalau terciprat itu aman ya. Dan ini bisa digunakan di bawah 1,25 meter. Selanjutnya adalah macam-macam saklar lampu ya. Oke, IB di sana dimasukkan adalah input push. Maaf, IP itu info ya. Yang artinya adalah saklar ini ditanam di dalam tembok, maka dia tidak terlalu menonjol dan hampir rata, hampir ya, tapi hampir rata dengan tembok. Tapi ada juga nanti yang di luar. Contohnya adalah ini, seperti ini gambarnya. Saklar tunggal, fungsinya menyalakan satu lampu, satu saklar. Saklar seri, satu saklar 2 lampu. Saklar tukar atau hole ini bukan satu saklar 3 lampu ya sebenarnya, tapi digunakan untuk menyalakan satu lampu dari 2 tempat yang berbeda. Digunakan untuk atas atau bawah atau di lorong dan lain sebagainya. Ini saya tunjukkan ya, saklar lampu OB ya, outbow ya. Nah, seperti ini. Berarti dia tempatnya tidak ditanam di tembok, tapi ditempelkan di roset, kemudian baru dipasang. Nah, contoh saklarnya apa aja? Banyak, sama seperti IB ya. Cuma pemasangannya saja yang berbeda. Tapi tunggal ada, ganda ada, dan sebagainya. Nah, ini ada juga namanya peralatan ukur listrik. Oh, digunakan fitting ya. Fitting di sini ada fitting tempel, fitting gantung. Sebenarnya sudah tahu ya. Fitting untuk ditancapkan di kotak-kotak. Kemudian ada juga fitting dari apa namanya ini ya, yang dipasang di fitting. Jadi kelebihannya adalah dia terdapat terminal lagi di sebelah kiri kanannya dan bisa ditancapkan steker kalau pengen nyabang ya dari lampu. Nah, difungsikan sebagai tempat dudukan lampu. Nah, di sini ada, langsung kita bahas hantaran petir. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya saja gambarnya ini. Apa yang kita bahas? Jenis-jenis elektroda. Yang pertama adalah elektroda pita, dipasang di bawah tanah ini ya, 1 sampai 5. Tapi umumnya kalau pita itu biasanya dipasang pada kedalaman 1 meter biasanya ya.
Kemudian ada yang berbentuk batang 1-5 meter. Nah, ini tergantung pada pengukuran hambatan tanahnya. Ya. Di sini juga plat tembaga umumnya digunakan di 1-5 meter di bawah tanah dan luasnya adalah 1 meter persegi. Ya. Semua elektroda boleh digunakan, yang enak yang mana. Tapi harus diperhatikan bahwasanya hambatan tanahnya maksimal adalah 5 ohm. Kalau di bawah 5 ohm harus diganti atau diakali bagaimana agar 5 ohm. Misal dibikin sistem grid atau di paralel, ya. Nah, di sini bangunan yang dilindungi penangkap petir apa saja? Gedung yang letaknya terpencil dari sekitarnya. Contohnya apa? Ya, yang paling tinggi itu biasanya harus dikasih penangkap petir. Kemudian gedung dengan bahan-bahan mudah terbakar atau meledak. Contohnya adalah gedung pengolahan LPG, gedung penyimpanan minyak LPG atau bahan bakar lainnya. Gedung selalu berkumpul banyak orang, misalkan gedung rapat, hotel, kantor industri, dan lain sebagainya. Gedung untuk kepentingan umum, misalkan pusat listrik, rumah pompa air, pabrik gas, dan lain sebagainya. Gedung yang isinya penting dan sukar dicari gantinya, contoh museum, arsip-arsip kenegaraan. Kenapa? Karena kalau nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu kan berbahaya kalau maka dipasang penangkap petir. Andai kata gangguan dari petir bisa dilemparkan ke tanah dan barang-barang di dalamnya atau orang-orang di dalamnya aman. Nah, kemudian di sini ada penghantar atau kabel, ya. Maksudnya apa? Yang dimaksud di sini adalah lightning rod, penyalur petir. Digambar seperti ini, Mas, ya. Jadi ada nomor 1 itu sebagai runcingan atau penangkap, harus runcing bentuknya untuk menghindari ledakan saat petir menyambar ke runcingan ini. Kemudian ada hantaran. Jadi setelah disambar petir kan nggak mungkin dia diam di situ, pasti petirnya akan merambat kemana? Harus diarahkan ke tanah. Dengan bantuan apa? Hantaran penangkap. Nah, kemudian hantaran penangkap itu juga dihubungkan dengan kabel BC yang diameternya antara 25 sampai 50 mm persegi. Kemudian ada hantaran turun. Nah, ini nanti akan saya bahas satu persatu tentang aturannya, ya. Jadi ada hantaran turun, ada klem ukur, ada juga elektroda tanam. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan instalasi penangkap atau penyalur petir. Oke. Runcingan penangkap petir. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Batang tembaga masif atau pipa konstruksi khusus dipasang berdiri menonjol. Ya. Jadi dipasangnya adalah berdiri menonjol seperti ini. Jadi runcingan. Lupa itu kok ada yang 3 itu. Karena apa? Untuk membantu menangkap petirnya agar tidak loncat tanah. Biasanya seperti ini, ya. Minimum 0,5 meter dari ujung gedung. Jadi di atas gedung nanti akan mencuat runcingan seperti ini. Runcingan dapat dibuat dari ujung hantaran. Dipasang tegak lurus, ya. Jangan lupa tegak lurus ke atas, harus mengarah ke langit dan harus runcing. Kabel BC, ya, pangkalnya disambung pada ujung pipa agar apa? Ini nanti digunakan untuk menyalurkan petir dari awan ke bumi. Kemudian ini contohnya, Mas, ya, pemasangannya. Peralatan agar apa sih yang dimaksud hantaran penangkap? Nah, hantaran penangkap adalah peralatan pertama agar dapat menyalurkan arus petir ke bumi, ya. Nah, di sini biasanya dipasang mendatar. Jadi ini ada, di sini ada runcingannya, nah, berdiri ya 0,5 meter setidaknya. Kemudian dihubungkan dengan kabel BC, diturunkan ke tanah, ya. Jarak antar klem maksimum 1, jadi di sini nanti akan diklem
karena ini panjang ya, kalau nggak diklem dia pasti akan jatuh. Dia harus diklem jaraknya maksimal 1,5, harus dipasang klem-klemannya. Oke, jadi fungsinya adalah untuk menyalurkan arus listrik ke bumi. Nah, hantaran penangkap ya. Nah, di sini Mas, ada hantaran penangkap, kemudian hantaran penangkap ini juga akan turun. Bisa disebut hantaran turun, tapi sebenarnya juga hantaran penyambungnya ya. Menyalurkan arus untuk melepaskannya di bumi ya. Harus dihubungkan dengan hantaran tanah secara langsung dan sependek mungkin. Jadi diusahakan ini nanti dihubungkan sependek mungkin. Kenapa? Karena semakin panjang maka hambatannya semakin tinggi. Kalau semakin pendek otomatis panas yang ada pada kabel BC-nya itu tidak akan berlebihan, sehingga tidak berbahaya bagi rumah yang dipasang. Jika harus berbelok, contohnya ini Mas ya, jika harus berbelok maka sudutnya tidak boleh lebih kecil daripada 90 derajat atau tidak boleh runcing. Ini langsung seret-seret kayak gini nggak boleh ya. Dia harus membentuk lingkaran dengan radius paling sedikit 20 cm. Jadi harus ada kayak lingkaran dengan diameternya 120 cm. Jika menggunakan klem penyambung, nah klem penyambung itu ini ya, klem penyambung harus memiliki kekuatan mekanik, disolder, dan panjang klemnya adalah 10 cm. Untuk apa? Nah, agar apa? Agar kabel BC ini tidak mengelewet, tidak keluar dari tempat yang seharusnya dia ditempatkan. Kenapa kok tidak boleh lebih dari 90 derajat? Karena kalau lebih dari itu biasanya namanya petir ya. Petir itu kan tegangannya sangat tinggi sekali, arusnya juga istimewa. Kalau dia lancip, dia biasanya langsung bablas. Jadi tidak mengamankan sepenuhnya, bisa bocor kabel BC-nya. Maka dari itu digunakan maksimal 90 derajat agar arus bisa lancar. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah box ya. Box atau panel yang digunakan untuk menghubungkan antara elektrode atas dengan elektrode bawah ya, penangkap petir dengan elektrode tanahnya. Nah, di sini titik berhenti antara elektrode tanah, klem ukur ditempatkan setinggi 1,5. Kenapa? Agar tidak dipegang oleh anak kecil ya. Jadi diberi pipa pelindung harus biar aman. Kemudian harus kuat dan setiap 3 tahun sekali harus diukur. Tahanannya maksimal adalah 5 ohm ya. Jadi di sini si elektrode tanah ini sebenarnya sistem pemasangnya banyak, boleh 1, boleh 2. Yang penting tahanan maksimumnya adalah 5 ohm. Jadi kalau nanti lebih bisa diparalel lagi seperti itu ya. Agar apa? Agar tahanannya semakin kecil. Itu adalah cara pemasangannya ya. Yang jelas di sini harus diamankan agar ketika terjadi petir tidak membahayakan orang di sekitar rumah itu. Oke? Ini sistemnya adalah biasa ya, 1, ada banyak ya. Ada yang di sistem grid, ada juga yang menggunakan plat. Yang jelas tujuan utama dari penangkap atau penyalur petir adalah menyalurkan petir dari awan ke bumi tanpa adanya cedera. Maksudnya cedera adalah kecelakaan, contoh meledak, contoh ternyata pentananya jelek, akhirnya ketika di kabel BC dia panas, rumahnya kebakaran. Bukan malah mengamankan tapi membuat kecelakaan. Karena itu standar operasional prosedurnya harus diterapkan dengan maksimal. Oke, terima kasih ya. Semoga pertemuan depan bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Yang jelas setelah ini akan diberikan
soal evaluasi, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa berikan like dan komen kalian untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video kita bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.